Dalam membahas fungsi elementer, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial dalam fungsi real didefinisikan sebagai fungsi f memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan rumus fungsi fx sama dengan e pangkat x. Dalam kalkulus dikenal perderetan Maclaurin untuk e pangkat x, cos x, dan sin x yang berlaku untuk semua nilai real x sebagai berikut. Nah, yang pertama, deret Maclaurin untuk e pangkat x. Fungsi eksponensial e pangkat x dapat dinyatakan dalam bentuk deret tak hingga. Berikut tertera rumusnya, yaitu e pangkat x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n per n tak hingga sama dengan 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya. Nah, deret ini berlaku untuk semua nilai x, yaitu x lebih besar min tak hingga, x lebih kecil dari tak hingga. Nah, yang kedua yaitu deret Maclaurin untuk cos x. Nah, fungsi trigonometri juga dapat dinyatakan dalam bentuk deret tak hingga. Berikut ini rumusnya, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n x pangkat 2n per 2n faktorial. Nah, untuk cos ini juga berlaku untuk semua nilai x, yaitu x lebih besar min tak hingga lebih kecil dari tak hingga. Nah, membedakan cos x dan sin x ini adalah, kita lihat rumusnya di situ, di cos itu 2n pangkat 2n, nah sedangkan sin x itu pangkat 2n tambah 1 dan penyebutnya adalah 2n tambah 1. Nah, untuk pangkatnya di cos ini dia bernilai genap. Nah, kalau sin ini dia bernilai ganjil gitu. Itu perbedaan antara rumus cos x dan sin x. Nah, bagaimana untuk e pangkat ix? Nah, untuk e pangkat ix ini dapat ditulis dengan e pangkat ix sama dengan 1 tambah ix tambah ix dikuadratkan per 2 faktorial, begitu juga untuk pangkat 3 dan 4-nya. Nah, kita jabarkan jadi sama dengan 1 tambah ix tambah i kuadrat kali x kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan i pangkat 3 kali x pangkat 3 per 3 faktorial, begitu juga seterusnya untuk pangkat 4. Nah, di sini kita ketahui bahwa i kuadrat itu kan sama dengan min 1. Nah, berarti untuk i pangkat 3 yaitu min i, dan untuk i pangkat 4 yaitu sama dengan positif 1, dan seterusnya. Nah, berarti di sini e pangkat ix-nya menjadi 1 tambah ix dikurang x kuadrat per 2 faktorial dikurang dengan x pangkat 3 per 3 faktorial tambah e pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, dengan mengelompokkan suku yang mengandung i dan yang tidak mengandung i, diperolehlah persamaan berikut ini, bisa dilihat. Nah, di sini di kelompok yang sudah kita kelompokkan ini bisa kita lihat untuk bagian pertamanya ini merupakan cos x, dan untuk bagian keduanya ini yang ada imajinernya itu merupakan bagian dari sin x. Bagian definisi. Untuk setiap z bilangan kompleks, fungsi eksponensial e pangkat z dapat didefinisikan sebagai e pangkat z sama dengan e pangkat x kali cos y tambah i sin y. Nah, dari definisi tersebut dapat digunakan sifat eksponensial yang sudah dipelajari untuk menentukan beberapa bentuk dari fungsi eksponensial. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan perkalian eksponen. Nah, di sini yaitu e pangkat z1 kali e pangkat z2 sama dengan e pangkat z1 tambah z2. Nah, bentuk ini dapat dijabarkan dengan mengasumsikan z sama dengan x tambah yi. Nah, bisa kita lihat di sini e pangkat z1 kali e pangkat z2 sama dengan e pangkat z1 tambah z2, bisa kita ganti z1-nya menjadi x1 tambah iy1 dan z2-nya bisa kita ganti dengan x2 tambah iy2. Nah, kita jabarkan nanti akan menghasilkan e pangkat x1 tambah x2 dan e pangkat y1 tambah y2i. Nah, nantinya untuk pangkat x1 dan x2-nya ini akan tetap ditulis menjadi e pangkat x1 tambah x2-nya
Dan untuk E-nya ini nanti kita ganti menjadi cos Y1 tambah Y2 dan I sin Y1 tambah Y2 sesuai dengan rumus definisinya ini, yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y tambah I sin Y tadi. Baik, untuk memperjelas pembahasan sebelumnya, maka kita akan membahas satu contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal ini, tentukan nilai dari fz sama dengan E pangkat X jika Z-nya itu sama dengan I. Nah, udah diketahui di situ jika Z-nya sama dengan I. Nah, solusi di sini yaitu kita menggunakan rumus yang sudah dibahas tadi ya, yaitu E pangkat X cos Y tambah I sin Y tadi. Nah, di sini karena Z-nya sama dengan I, berarti X-nya sama dengan 0. Dan Y-nya itu sama dengan 1. Nah, menjadi Fi sama dengan E pangkat I sama dengan E pangkat 0 kali cos 1 tambah I sin 1. Y-nya tadi kan bernilai 1, maka Y-nya kita ganti 1. Jadi cos 1 tambah I sin 1. Nah, jadi E pangkat 0 itu kan bernilai 1, maka 1 dikalikan cos 1 itu dalam radian yaitu 0,54, sin 1 dalam radian yaitu 0,84. Nah, di sini kita dapatkanlah hasilnya 0,54 ditambah 0,84i. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita mencari cos 1 dalam radian tersebut. Nah, ada dua metode, yaitu bisa menggunakan kalkulator atau bisa menggunakan ekspansi deret Taylor. Nah, kalau menggunakan kalkulator, pastikan mode kalkulator kita itu dalam radian, lalu tinggal kita masukkan saja cos 1 tersebut, nanti akan menghasilkan sekitar 0,5403. Nah, kalau menggunakan deret Taylor, nah, kita bisa menggunakan rumus kosinus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kosinus bisa dihitung dengan deret Taylor, yaitu cos X sama dengan 1 kurang X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk X sama dengan 1 radian, kita coba beberapa suku pertama. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Cos 1 kira-kira sama dengan 1 kurang 1 kuadrat per 2 tambah 1 kuadrat per 24 kurang 1 pangkat 6 per 720. Nanti akan menghasilkan kira-kira 0,5403 sama dengan hasil yang kita dapatkan di kalkulator. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma asli dalam fungsi real didefinisikan sebagai fungsi f pemetaan bilangan real ke bilangan real dengan rumus fungsi fx sama dengan x. Nah, jadi dasar untuk mendefinisikan fungsi logaritma dari variabel kompleks yaitu pada pemecahan masalah eksponensial EW sama dengan Z, di mana W adalah bilangan kompleks dapat ditulis W tambah U ditambah IV. Nah, dari bentuk eksponen W sama dengan Z tadi, dapat kita ubah menjadi eksponen U dikali eksponen IV sama dengan R eksponen I theta, di mana eksponen U sama dengan R dapat kita ubah bentuknya menjadi U sama dengan ln R, dan eksponen IV dapat kita sama dengan E I theta, dapat kita ubah bentuknya menjadi V sama dengan theta ditambah 2NV. Sehingga kita punya bentuk W yang memenuhi yaitu W sama dengan U ditambah IV. Nah, tadi kan nilai U-nya udah kita dapat, nilai V-nya juga sudah kita dapat. Maka kita substitusikan nilai U dan IV-nya menjadi W sama dengan ln R ditambah I dikali theta ditambah 2NV. Karena eksponen W tadi bentuk lainnya yaitu W sama dengan log Z, maka persamaannya yaitu log Z sama dengan ln R ditambah I dikali theta tambah 2NV, atau log Z sama dengan ln dari nilai modulus Z ditambah I arcus Z. Nah, tetapi jika nilai utama dari log Z terjadi ketika N sama dengan 0 dan dinotasikan oleh log Z di mana L-nya yaitu L besar, maka bentuk persamaannya yaitu log Z sama dengan ln nilai dari modulus Z ditambah I theta. Jadi dia ketika N-nya sama dengan 0 tidak memakai 2NV lagi. Baiklah, langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu di mana jika Z sama dengan min 1 dikurang akar 3i, bagaimanakah bentuk lanjutnya? Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita berlanjut ke yang diketahui dari soal dulu, yaitu nilai Z-nya yaitu
min 1 dikurang akar 3i. Nah, di sini kita dapat nilai X dan Y-nya, yaitu X yang min 1 dan Y-nya minus akar 3. Nah, sekarang kita cari nilai modulus Z-nya, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti akar dari 4, yaitu didapat dari minus 1 dikuadratkan ditambah minus akar 3 dikuadratkan, hasilnya akar 4. Nah, akar 4 sama dengan 2, berarti kita dapat nilai R-nya yaitu 2. Nah, sekarang kita cari tanggen tetanya, yaitu Y per X sama dengan tadi Y-nya minus akar 3 dan X-nya minus 1, berarti minus akar 3 per min 1 sama dengan akar 3. Akar 3 di kuadran pertama nilainya kan 60 derajat, sedangkan di persoalan tadi nilai X dan nilai Y-nya minus, berarti dia berada di kuadran ketiga karena negatif dan negatif untuk X-nya. Nah, jadi nilai akar 3 di kuadran 3 yaitu berarti 60 derajat kita tambahkan dengan nilai Pi yaitu 180 derajat, hasilnya 240 derajat. Tetapi di persamaannya tadi nilai dari tetanya yaitu merupakan nilai utama yaitu 180 derajat. Sedangkan 240 derajat sudah lebih dari nilai teta utamanya tadi, berarti 240 derajat kita kurangkan dengan 360 derajat, hasilnya minus 120 derajat searah jarum jam. Nah, nilai dari minus 120 derajat merupakan minus 2pi per 3. 2 kali 180 dibagi 3 adalah 120. Nah, maka didapatlah dari persamaan tadi, rho Z sama dengan ln R ditambah I dikali theta ditambah 2nV, dimana nilai R-nya tadi 2 dan nilai theta-nya adalah minus 2pi per 3. Nah, berarti persamaan yang didapat nilai dari rho Z-nya yaitu ln 2 ditambah I dikali minus 2pi per 3 ditambah 2nV. Di sini ada contoh yang kedua. Fungsi trigonometri pada fungsi real dapat ditulis fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, fx sama dengan tan x, dan lain sebagainya. Rumus Euler mengatakan bahwa untuk y elemen real berlaku e pangkat y sama dengan cos y ditambah i sin y, dan e pangkat min y sama dengan cos y dikurang i sin y. Nah, jika kedua kesamaan tersebut dijumlahkan dan dikurangkan, maka diperoleh cos y sama dengan e pangkat y ditambah e pangkat min y per 2, dan sin y sama dengan e pangkat y dikurang e pangkat min y per 2i. Dari definisi, fungsi trigonometri suatu bilangan kompleks dengan domain D subset C dapat ditulis dengan fz sama dengan sin z dengan rumus e pangkat iz dikurang e pangkat min iz per 2i, dan untuk fz sama dengan cos z menggunakan rumus e pangkat iz ditambah e pangkat min iz per 2, dan untuk fz sama dengan tan z rumusnya yaitu e pangkat min iz dikurang e pangkat iz per e pangkat iz ditambah e min iz. Nah, adapun turunan fungsi dari trigonometri yaitu fz sama dengan sin z dengan rumus yang tadi yaitu e pangkat iz dikurang e pangkat min iz per 2i. F aksen z sama dengan dz per z, sehingga sin z sama dengan dz per z dikali e pangkat iz dikurang e pangkat min iz per 2i. Nah, kita kalikan dia ke dalam sehingga diperoleh dz per z dikali e pangkat iz per 2i dikurang dz per z dikali e pangkat min iz per 2i. Nah, kita peroleh ie di pangkat iz per 2i dikurang min ie pangkat min iz per 2i, sehingga hasil akhirnya yaitu e pangkat iz ditambah e pangkat min iz per 2. Jadi terlihat bahwa dz per z sin z itu sama dengan e pangkat iz ditambah e pangkat min iz per 2, yang dimana itu merupakan rumus dari cos z. Selanjutnya, fz sama dengan cos z
dengan rumus E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. F aksen Z sama dengan DZ per Z, yang dimana sehingga cos Z sama dengan DZ per Z dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Nah, sama seperti tadi kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh DZ per Z dikali E pangkat IZ per 2 ditambah DZ per Z dikali E pangkat min IZ per 2, dan diperoleh IE pangkat IZ per 2 ditambah min IE pangkat min IZ per 2, sehingga hasil akhirnya yaitu min E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2I, sehingga terlihat bahwa DZ per Z cos Z sama dengan min E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2I, atau sama dengan min E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I, sehingga itu merupakan rumus dari sin Z, jadi diperoleh hasilnya min sin Z. Yang selanjutnya ada fungsi trigonometri sudut negatif. Dari definisi fungsi trigonometri yang di atas dapat dikembangkan untuk sin min Z dan cos min Z. Yang pertama yaitu sin min Z, yang dimana rumusnya tadi E pangkat min IZ dikurang E pangkat min I dikali min Z per 2I. Nah, kita kalikan sehingga didapat E pangkat min IZ dikurang E pangkat IZ per 2I. Nah, negatifnya kita letakkan di depan sehingga min E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I, yang dimana itu adalah hasilnya menjadi min sin Z. Yang kemudian yang kedua yaitu cos min Z, dimana dengan rumus tadi E pangkat min IZ ditambah E pangkat min IZ dikali min Z per 2 akan menghasilkan E pangkat min IZ tambah E pangkat IZ per 2, sehingga diperoleh E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2 menghasilkan cos Z. Materi selanjutnya adalah fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik ini memiliki fungsi hiperbolik di mana f fungsi hiperbolik mematakan Z kepada W dengan domain Z dan range W didefinisikan sebagai berikut. Fz sama dengan sin Hz sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Fz sama dengan cos Hz sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan nilai Fi untuk Fz sama dengan sin Hz dan Fz sama dengan cos Hz. Fz sama dengan sin Z sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Nah, Fi sin I sama dengan E pangkat I dikurang E pangkat min I per 2. Jadi Fi itu sama dengan cos 1 ditambah I sin 1 dikurang cos 1 dikurang I sin 1 per 2. Didapat Fi sama dengan 0,54 ditambah 0,84I dikurang 0,54 dikurang 0,8I per 2. Didapat lagi Fi-nya itu sama dengan 1,88I per 2 atau sama dengan 0,84 per I. 0,84I. Selanjutnya ada Fz sama dengan cos Hz. Fi sama dengan cos I sama dengan E pangkat I dikurang E pangkat min ditambah E pangkat min I per 2. Dapat lagi Fi-nya sama dengan cos 1 ditambah I sin 1 ditambah cos 1 dikurang I sin 1 per 2. Fi sama dengan 0,54 ditambah 0,84I ditambah 0,54 dikurang 0,84I per 2. Fi sama dengan 1,08 per 2 atau 0,54. Nah, kemudian fungsi hiperbolik ini punya identitas juga. Di sini ada identitas yang pertama, di mana identitasnya itu adalah sin min Z sama dengan min sin Z dan cos min Z sama dengan cos Z. Sin Z itu sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z. Sin min Z sama dengan E pangkat min Z dikurang E pangkat min dikali min Z. Sin H min Z sama dengan E pangkat min Z dikurang E pangkat Z. Sin Z sama dengan min dikali
E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Didapat jadinya sin Z sama dengan min sin Z. Jadi terbukti ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu cos Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Cos min Z sama dengan E pangkat min Z ditambah E pangkat min dikali min Z. Cos min Z sama dengan E pangkat min Z ditambah E pangkat Z per 2. Cos min Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Itu kan sama dengan cos Z. Jadi didapat bahwa cos min Z itu sama dengan cos Z. Nah, kemudian identitas yang kedua itu adalah cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu sama dengan 1. Cos Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Jadi cos kuadrat Z itu kan nanti tinggal dikuadratkan, dapat E pangkat Z ditambah E min Z per 2 dikuadratkan. Didapat cos kuadrat Z itu sama dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z ditambah 2 E pangkat Z E pangkat min Z per 4. Cos 2Z sama dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z ditambah 2E Z pangkat Z kurang Z per 4. Cos 2Z sama dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z ditambah 2E pangkat 0 karena Z dikurang Z kan 0. Kemudian cos 2Z sama dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z ditambah 2 karena 2 dikali E pangkat 0 itu sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu 2 per 4. Ini akan jadi persamaan Z ke 1. Kemudian kita hitung lagi yang sin kuadrat Z. Sin Z itu kan sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Jadi sin kuadrat Z sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2 dikuadratkan. Sin kuadrat Z sama dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z dikurang 2 E pangkat Z E pangkat min Z sama dengan 2 E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2Z dikurang 2 E pangkat Z dikurang Z sama dengan E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X dikurang 2 E pangkat 0. Tadi kan E pangkat 0 itu kan 1 kan, jadi 2 kali 1 didapat E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2Z dikurang 2 per 4. Ini akan jadi persamaan yang kedua. Nah, kita gabungkan persamaan kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan kedua. Nah, benar hasilnya itu akan 1. Nah, di sini ada cos 2Z, cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu kan sama dengan tadi kita masukkan cos kuadrat Z itu E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z ditambah 2 per 2 dikurangkan dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat min 2Z dikurang 2 per 4. Nah, kita hitung, lalu kita dapat hasilnya itu cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu sama dengan 4 per 4. Jadi cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu sama dengan 1. Terbukti ya bahwa cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu identitas hiperbolik yang ketiga, di mana sin Z1 ditambah Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 ditambah cos Z1 sin Z2. Nah, di sini sin Z itu kan sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2 dan cos Z itu sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Jadi sin Z1 plus Z2 itu kan sama dengan E pangkat Z1 plus Z2 dikurang E pangkat min Z1 plus Z2 per 2. Nah, kita masukkan sin Z1 cos Z2 ditambah cos Z1 sin Z2. Itu kita masukkan ya nilai sin Z1 dan nilai cos Z2 nya didapat E pangkat Z1 dikurang E pangkat min Z1 per 2 dikali dengan E pangkat Z2 ditambah E pangkat min Z2 per 2 ditambah E pangkat Z1 dikali E pangkat min Z1 per 2 dikali E pangkat Z2 dikurang E pangkat min Z2 per 2. Kemudian didapat hasilnya adalah E pangkat
Z1 dikurang E pangkat min Z1 dikali E pangkat Z1 ditambah E pangkat min Z1 ditambah E pangkat Z1 ditambah E pangkat min Z1 dikali E pangkat Z1 dikurang E pangkat Z1 per 4. Kita samakan penyebut ya ini teman-teman. Lalu didapat sin Z1 cos Z2 ditambah Z1 sin Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2 ditambah E pangkat Z1 dikurang Z2 dikurang E pangkat Z1 ditambah Z2 dikurang E pangkat Z1 dikurang Z2 ditambah E pangkat Z1 ditambah Z2 dikurang E pangkat Z1 dikurang Z2 ditambah E pangkat Z min Z1 ditambah Z2 dikurang E pangkat min Z1 min Z2. Kita operasikan, kita dapat 2E pangkat Z1 ditambah Z2 dikurang 2E pangkat min Z1 min Z2 per 4. Kita keluarkan duanya menjadi 2 dikali E pangkat Z1 ditambah Z2 dikurang E pangkat Z1 E pangkat min Z1 min Z2 per 4. Nah, ini kan bisa kita bagi ya sama dengan 2/2, maka didapat hasilnya itu E pangkat Z1 ditambah Z2 dikurang E pangkat min Z1 ditambah Z2 per 2. Nah, E pangkat Z1 ditambah Z2 dikurang E pangkat min Z1 ditambah Z2 itu kan sin Z1 ditambah Z2. Maka terbukti bahwa sin Z1 plus Z2 itu sama dengan sin Z1 cos Z1 ditambah cos Z1 sin Z1. Materi selanjutnya adalah pangkat kompleks. Nah, untuk memahami mengenai materi pangkat kompleks ini, kita menggunakan dua sifat dari teorema sifat-sifat fungsi logaritma. Sifat yang pertama yang kita gunakan adalah jika Z tidak sama dengan 0 dan N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya, berlaku Z sama dengan E pangkat N ln Z, dan untuk N bulat positif, berlaku Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N ln Z. Jika M negatif bulat, yakni M sama dengan minus N dan N positif bulat, maka Z pangkat 1 per M sama dengan Z pangkat 1 per N. Agar pangkatnya itu tidak bernilai minus, kan Z pangkat minus 1 per N. Itu bisa kita buat bentuknya atau kita ubah bentuknya jadi 1 per Z pangkat 1 per N. Dari yang sudah diketahui, untuk N bulat positif berlaku Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N ln Z. Z-nya itu bisa kita ubah menjadi 1 per E pangkat 1 per N ln Z sama dengan E pangkat minus 1 per N ln Z. Tadi kan diketahui min 1 per N sama dengan 1 per M. Maka kita perolehlah E pangkat minus 1 per N ln Z sama dengan E pangkat 1 per M ln Z. Nah, untuk sifat kedua yang kita gunakan adalah untuk sembarang bilangan rasional M per N dengan M dan N bilangan bulat, dapat kita tulis Z pangkat M per N sama dengan Z pangkat 1 per N dipangkatkan dengan M. Z-nya itu kita ganti menjadi E seperti yang sudah dijelaskan pada sifat yang pertama tadi, itu E pangkat 1 per N ln Z dipangkatkan dengan M. Kemudian kita lakukan perkalian perpangkatan, kita perolehlah E pangkat M per N ln Z. Jadi untuk N rasional diperolehlah hasil Z pangkat S sama dengan E pangkat S ln Z, di mana Z-nya tidak sama dengan 0, S-nya rasional. Nah, selanjutnya di sini ada definisi. Untuk Z tidak sama dengan 0 dan C konstanta kompleks, didefinisikan Z pangkat C sama dengan E pangkat C ln Z. Karena ln Z fungsi bernilai banyak, maka tampak bahwa Z pangkat C fungsi bernilai banyak. Pada suatu cabangnya, dz pangkat C per dz sama dengan E pangkat C ln Z, C per Z sama dengan CZ pangkat C kurang 1. Cabang utama dari fungsi ini
adalah Z pangkat C sama dengan E pangkat C ln Z, di mana nilai mutlak dari Z-nya itu lebih besar dari 0, argumentasi Z-nya lebih besar dari min Pi, lebih kecil dari Pi. Untuk lebih memahami mengenai sifat-sifat yang sudah dijelaskan tadi itu, di sini diberikan contoh soal. Tentukan cabang utama fungsi Z pangkat 1 tambah I. Nah, penyelesaiannya ini ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama itu, kita lakukan ekspresi fungsi dalam bentuk eksponensial. Fungsi Z pangkat 1 tambah I dapat kita nyatakan dalam bentuk eksponensial menggunakan logaritma natural, sehingga kita peroleh Z pangkat 1 tambah I sama dengan E pangkat 1 tambah I ln Z. Untuk langkah yang kedua itu, kita lakukan representasi polar dari Z. Bilangan kompleks Z dapat kita representasikan dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan RE pangkat I Pi, di mana R lebih besar dari 0 adalah modulus dari Z, dan Pi-nya adalah argumen dari Z, dengan Pi lebih besar dari min Pi, lebih kecil dari Pi. Untuk yang ketiga, substitusi logaritma natural. Logaritma natural dari Z dalam bentuk polar itu adalah ln Z sama dengan ln R ditambah IP. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan pertama, yang Z pangkat 1 tambah I sama dengan E pangkat 1 tambah I ln Z. Nah, ln Z-nya itu kan sudah kita ketahui nih, di langkah yang ketiga ini kita lakukanlah substitusi. Jadi, kita peroleh persamaannya Z pangkat 1 tambah I sama dengan E pangkat 1 tambah I ln R ditambah IP. Untuk langkah yang keempat, kita lakukan ekspansi eksponen. Ekspansi dari eksponen tersebut menghasilkan E pangkat ln R dikurang Pi ditambah IP tambah ln R. Jadi, jika kita lakukan ekspansi dari eksponen E pangkat 1 tambah I ln R tambah IP, itu akan kita peroleh E pangkat ln R dikurang Pi ditambah IP ditambah ln R. Selanjutnya, ini kita dapat klasifikasikan menjadi bilangan real dan bilangan imajiner, sedemikian sehingga kita peroleh E pangkat ln R dikurang Pi dikali E pangkat I Pi ditambah ln R. Untuk langkah yang kelima, bentuk Euler. Menggunakan identitas Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta dapat kita tulis sebagai berikut. E pangkat I Pi tambah ln R sama dengan cos Pi tambah ln R ditambah I sin Pi tambah ln R, sehingga ekspresi lengkapnya bisa kita tuliskan Z pangkat 1 tambah I sama dengan E pangkat ln R dikurang Pi cos Pi tambah ln R ditambah I sin Pi tambah ln R. Yang keenam, kita lakukan simplifikasi. Karena E pangkat ln R sama dengan R, maka persamaannya bisa kita buat Z pangkat 1 tambah I sama dengan R per E pangkat Pi cos Pi tambah ln R ditambah I sin Pi tambah ln R. Nah, setelah kita lakukan keenam langkah tersebut, bisa kita tarik nih kesimpulan bahwa cabang utama dari fungsi Z pangkat 1 tambah I adalah R per E pangkat Pi cos Pi tambah ln R ditambah I sin Pi tambah ln R, dengan Z-nya sama dengan RE pangkat IP, R lebih besar dari 0, dan sigma lebih besar dari min sigma, Pi lebih besar dari min Pi, lebih kecil dari Pi. Selanjutnya adalah inverse fungsi trigonometris sebagai materi terakhir. Inverse sendiri dapat kita artikan sebagai suatu kebalikan, dan pada fungsi pada bilangan real dapat digambarkan sebagai pertukaran domain dan range, atau dapat ditulis sebagai fungsi fx sama dengan x, y, di mana x, y-nya merupakan elemen real, dan inverse-nya sendiri kita dapatkan f inverse x yaitu y, x, di mana x, y-nya merupakan bilangan real. Nah, pada fungsi trigonometri sendiri, jika kita misalkan fx adalah sin x, di mana x-nya adalah setengah pi, maka kita dapatkan f setengah pi yaitu adalah 1, dan inverse-nya adalah f inverse 1 yaitu setengah pi. Nah, pada bilangan kompleks, fungsi trigonometri dapat
kita rumuskan sebagai Z sama dengan sin W sama dengan E pangkat IW dikurang E pangkat min IW per 2I, dan Z sama dengan cos W sama dengan E pangkat IW ditambah E pangkat min IW per 2, dan Z sama dengan tan W sama dengan min I dikali E pangkat IW dikurang E pangkat min IW per E pangkat IW ditambah E pangkat min IW. Lalu inverse fungsi trigonometri sendiri pada bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, ini untuk pembuktian pada sin, dimana jika kita misalkan Z-nya adalah sin W, maka dapat kita tuliskan W itu sama dengan sin inverse Z. Nah, di sini karena Z sama dengan sin W dan fungsi trigonometri untuk sin pada bilangan kompleks yaitu E pangkat IW dikurang E pangkat min IW per 2I. Nah, dari sini kita tinggal kalikan dengan kedua ruas dengan 2I, maka didapatkan hasilnya 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurang E pangkat min IW. Lalu yang 2IZ kita pindah ruaskan sehingga didapatkan E pangkat IW dikurang E pangkat min IW dikurang 2IZ sama dengan 0. Nah, dari sini kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat IW, maka didapatkan hasilnya E pangkat 2IW dikurang 2IZ, E pangkat IW dikurang 1 sama dengan 0. Dari bentuk ini kita bisa mencari E pangkat IW dengan menggunakan akar-akar persamaan kuadrat, di mana kita dapatkan A-nya itu 1, B-nya min 2IZ, dan C-nya yaitu min 1. Maka didapatkan E pangkat IW sama dengan min dikali min 2IZ plus minus akar min 2IZ dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali min 1 per 2 kali 1. Maka didapatkanlah E pangkat IW-nya adalah 2IZ plus minus akar min 4Z kuadrat ditambah 4 per 2. Dari akar min 4Z ditambah 4, di sini bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali 1 dikurang Z kuadrat. 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 2 akar 1 dikurang Z kuadrat. Nah, dari situ kita bisa habiskan menjadi E pangkat IW-nya yaitu IZ plus minus akar 1 dikurang Z kuadrat. Nah, lalu di sini kita kalikan kedua ruas dengan ln, maka didapatkanlah hasil ln E pangkat IW sama dengan ln IZ plus minus akar 1 dikurang Z kuadrat. Nah, karena di sini merupakan fungsi di mana fungsi memiliki sifat satu-satu, maka kita ambil cabang pertama yaitu cabang plus, sehingga IW adalah ln IZ plus akar 1 dikurang Z kuadrat. Maka didapatkanlah hasil W-nya yaitu ln IZ plus akar 1 dikurang Z kuadrat per I. Nah, dari sini bisa kita operasikan menjadi min I ln IZ ditambah akar 1 dikurang Z kuadrat, sehingga sin inverse Z sama dengan min I ln IZ ditambah akar 1 dikurang Z kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya sendiri kita tentukan nilai sin inverse I, dimana di sini kita tinggal substitusikan aja I-nya itu ke Z menjadi sin inverse I yaitu min I ln I kali I ditambah akar 1 dikurang I kuadrat. Nah, kita tahu bahwa I kuadrat itu adalah min 1, sehingga min I ln min 1 ditambah akar 1 dikurang min 1, sehingga kita dapatkanlah min I ln min 1 ditambah akar 2, dimana ln min 1 ditambah akar 2 yaitu min 0,88, sehingga dapatkanlah hasil sin inverse I yaitu 0,88. Untuk inverse fungsi pada cos sendiri caranya hampir sama dengan sin, dimana kita kalikan kedua ruas dengan 2 terlebih dahulu, lalu kita akan kalikan kedua ruas dengan E pangkat IW dengan menggunakan akar-akar persamaan kuadrat sendiri, maka nanti kita dapatkan hasil E pangkat IW-nya adalah Z plus minus I akar 1 dikurang Z kuadrat. Lalu dengan cara yang sama kita lnkan kedua ruas, maka didapatkanlah hasilnya IW sama dengan ln Z plus minus I akar 1 dikurang Z kuadrat. Karena ini merupakan fungsi, maka kita ambil cabang yang penjumlahan, dimana IW sama dengan ln Z ditambah I akar 1 dikurang Z kuadrat. Maka W-nya adalah ln Z ditambah I kali I akar 1 dikurang Z kuadrat per I, maka didapatkanlah W-nya min I ln Z ditambah I akar 1 dikurang Z kuadrat. Maka didapatkanlah cosnya adalah inverse dari cosnya yaitu cos inverse Z sama dengan min I ln Z ditambah I akar 1 dikurang Z kuadrat.
Nah, ini untuk contoh soalnya di mana kita tentukan nilai cos inverse I, di mana Z I-nya kita substitusikan ke Z sama seperti di sin contoh soalnya, sehingga didapatkanlah cos inverse I yaitu min I ln I ditambah I akar 1 dikurang I kuadrat, yaitu min I ln I ditambah I akar 1 ditambah 1 menjadi min I ln 1 ditambah akar 2 dikalikan dengan I, dimana I-nya itu dapat kita manipulasi dengan E pangkat setengah PI. Dapat dari mana rumus ini, bentuk ini, yaitu dari pembuktian di fungsi logaritma, sehingga dapat kita operasikan menjadi min I ln 1 ditambah akar 2 ditambah ln E pangkat setengah PI. Nah, di sini kita tahu bahwa ln 1 ditambah akar 2 itu 0,88 sama seperti soal sebelumnya, dan ln E pangkat setengah PI yaitu setengah PI. Maka kita kalikan dengan min I, didapatkan hasil 0,88I ditambah setengah Pi. Lalu ini adalah inverse fungsi padatan, dimana jika kita misalkan di Z sama dengan tan W, maka W sama dengan tan inverse Z. Nah, Z sendiri pada tan W itu kita rumuskan dengan min I kali E pangkat IW dikurang E pangkat min IW per E pangkat IW ditambah E pangkat min IW. Nah, lalu kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat IW ditambah E pangkat IW, didapatkanlah hasil E pangkat IW ditambah E pangkat IW dikali Z sama dengan E min I dikali E pangkat IW dikurang E pangkat min IW. Nah, ini kita kalikan sehingga didapatkanlah hasil E pangkat IW kali Z ditambah E pangkat IW Z sama dengan min I E pangkat IW ditambah I E pangkat min IW. Lalu kita faktorkan menjadi I ditambah Z dikalikan dengan E pangkat IW sama dengan I dikurang Z dikalikan E pangkat min IW. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat min IW sehingga didapatkan hasil I ditambah Z sama dengan I dikurang Z dikali E pangkat min 2 IW. Nah, dari sini kita dapatkan hasil E pangkat min 2 IW-nya yaitu I ditambah Z per I dikurang Z. Lalu kita lenkan kedua ruas menjadi ln E pangkat min 2 IW sama dengan ln I ditambah Z per I kurang Z. Maka didapatkanlah hasil min 2 IW sama dengan ln I tambah Z per I kurang Z. Sehingga dari sini kita dapatkan W-nya adalah 1 per 2 per min 2i ln I tambah Z dikurang I kurang Z, dimana dari 1 dikurang min 2i itu dapat kita kalikan sekawan menjadi I per 2, sehingga W-nya adalah min 2, sehingga W-nya adalah I per 2 ln I tambah Z per I kurang Z, sehingga didapatkan hasil tan inverse Z yaitu I per 2 ln I tambah Z per I kurang Z.